Halo, selamat datang dalam 8 menit ini. Di sini aku akan ngasih tips and trick gimana agar kalian itu lebih produktif dan lebih bisa memanage waktu. Kalian pernah mikir nggak sih, dalam sehari 24 jam itu terasa benar-benar singkat banget. Padahal kalian itu juga sedang ngelakuin sebuah aktivitas atau sebuah pekerjaan. Semisal ya, mulai dari dini hari, kalian sedang ngelakuin sebuah pekerjaan, ngerjain tugas nih ya. Kalian berpikir, aku dari tadi udah ngerjain dalam beberapa jam, tapi masih stuck di sini mulu, padahal masih ada pekerjaan lain yang nungguin aku. Dan kalian mikir, kalian lihat di sekeliling kalian, gak usah jauh-jauh, gak usah muluk-muluk teman kalian. Kok temen gue bisa sih ngerjain semua itu dalam waktu sehari dan benar-benar emang udah ketata? Gue aja nggak bisa, gue masih berantakan. Makanya di sini aku akan memberikan sebuah trik gimana caranya agar kalian lebih optimal dalam memanage waktu. Yang pertama, bikin wishlist, bikin schedule. Bikin aja schedule di hari itu, apa aja yang akan kalian lakuin dalam waktu sehari itu. Bikin kotak-kotak ya, kotak-kotak untuk nantinya kalian bisa ngechecklist apa aja yang udah kalian lakukan. Bikin aja dari pagi hari sampai malam, sesuai urutan dan sesuai waktunya. Yang kedua, checklist. Checklist pekerjaan kalian ketika udah kalian lakukan. Itu yang akan membuat kalian itu merasa stay safe atau excited gitu loh. Ketika kalian melakukan sebuah checklist, ada dalam hati kalian tuh perasaan, wih, aku udah selesai nih mengerjakan sebuah pekerjaan ini. Padahal hari-hari lalu belum bisa kayak gini gitu. Yang ketiga, beri reward, beri kepuasan. Beri hadiah kepada diri kalian sendiri ketika udah selesai ngerjain aktivitas itu. Semisal nih, dari pagi sampai sore atau menjelang malam, kalian udah ngerjain semua aktivitas itu secara benar. Di malam hari, kalian ada pikiran, aku ingin istirahat sambil ngedrakor. Wishlist drakorku banyak nih, aku mau drakor dulu. Ya udah, bikin aja itu malam, itu bisa membahagiakan kalian. Itu hadiah dari pagi tadi sampai selesai itu kalian benar-benar udah ngerjain aktivitas itu. Atau buat istirahat cukup, kayak gitu. Ada yang mengatakan, aku udah ngasih list pada hari itu, tapi nggak bisa aku lalui karena satu hal, gak mood. Ya emang bener, gak mood itu akan merusak segala hal, semuanya. Maka dari itu, yang kita bahas hari ini adalah bangun sebuah motivasi dan inspirasi. Gimana sih Kak caranya bangun motivasi dan inspirasi? Padahal lagi nggak mood, kan nggak mood itu akan merusak segalanya. Ketika emosi lah, ketika emang mood jelek lah, bakal rusak semuanya. Ya, caranya bangun motivasi itu ada 3 hal ya. Yang pertama, dengan rasa sakit dari masa lalu. Pastinya dari kalian adalah ya, suatu hal yang ngebuat nggak enak dan akan kalian ubah di kemudian hari. Itu caranya. Yang kedua, karena adanya harapan dan tujuan. Balik lagi ke yang pertama ya, ada rasanya hal untuk mengubah dari hal yang jelek itu menjadi lebih baik. Semisal nih contohnya, di semester pertama yang lalu, gue ngedapetin IPK jelek. Tentunya di semester kemudian atau di semester kedua, ingin memperbaiki lah ya dari semester yang lalu. Ya contohnya seperti itu. Yang ketiga, adanya rasa yakin. Percuma kalau 1 dan 2 bisa tapi nggak ada yakinnya. Kalian nggak bisa ngelakuin semua itu kalau nggak yakin dari hati kalian sendiri dan rasa ikhlas. Itu caranya bangun motivasi. Ada yang mengatakan, itu sulit Kak. Kembali lagi dari tadi, semuanya menjadi males ketika emang nggak mood dan emosi. Nah ini dia, inspirasi. Gimana itu Kak inspirasi? Dari pikiran kalian, apapun yang muncul di sebuah pikiran kalian, di ide kalian itu, lakuin aja. Semisal nih, kalian lagi diam, amatin semua ruangan, kalian nggak ngelakuin apa-apa. Semisal ruangan kotor atau apa, ya udah lakuin berdasarkan kemauan hati kalian, keinginan kalian, yaitu dia inspirasi. Terus yang terpenting adalah ini, lupakan goals dan bangun sistem. Apa itu Kak? Lupakan tujuan dan bangun sistem, yaitu
proses menuju tujuan. Kok gitu kak? Kan tujuan itu yang paling penting. Semisal nih, contoh ya, adanya 2 orang. Nih ya, contohnya itu 2 orang. 2 orang ini sedang melakukan perlombaan. Pastinya kedua orang ini kan ada yang kalah dan ada yang menang ya kak? Dan mereka mempunyai tujuan yang sama, tapi pasti ada yang kalah kan? Ya, itu tadi pentingnya sebuah sistem atau proses daripada tujuan. Karena sebuah proses itu yang akan membangun ke ranah tujuan. Itu dia. Terus yang terpenting adalah ketika kalian ingin melakukan sesuatu dan ingin sesuatu itu tercapai tanpa gangguan adanya mood, emosi, nggak jelas semuanya, itu ada 4 prinsip. Bikin terlihat jelas, bikin menyenangkan, bikin mudah, dan bikin memuaskan. Apa sih itu artinya dari semua itu? Semisal, kita pinggirkan dulu ya schedule atau list tadi yang aku omongin, karena dari pembahasan yang tadi itu kan udah nggak bisa ya, ini ranahnya udah nggak bisa. Semisal bisa ya lakuin aja yang tadi 3, bikin list, checklist, beri reward kepada diri sendiri. Kalau itu nggak bisa, benar-benar udah nggak bisa dan udah kalian lakuin, yaitu tadi 4, bikin terlihat jelas, bikin menyenangkan, bikin mudah, dan bikin memuaskan. Gimana? Kalian mempunyai pikiran ya, besok pagi aku harus, yang pertama harus yang aku lakuin itu membersihkan rumah, bersihin rumah. Ya udah, dari malam itu apapun alat-alat atau apapun yang akan kalian kerjakan besok itu siapkan agar kalian mudah untuk menjangkaunya. Semisal ya, sapu, alat pel, semuanya, spray untuk membersihkan kaca, ya udah siapin aja depan kalian. Ya nggak harus di depan kasur kalian sih, setidaknya kalian bisa melihatnya dengan jelas dan rasa ingin melakukannya itu ada. Terus buat itu menyenangkan atau memuaskan. Gimana caranya? Buat aja, apapun yang kalian lakukan itu buat menyenangkan. Misal, kalian kan mau bersih-bersih nih ya, apa yang akan membuat kalian senang dalam proses bersih-bersih itu? Kalau aku nih ya, dari aku sendiri itu yang membuatku senang dalam bersih-bersih, padahal kan capek kan ya, apa yang biar sesuatu yang bikin kalian itu semangat. Contohnya, sambil dengerin musik, putar aja musiknya biar kita semangat dalam mengerjakannya. Itu dia. Lakuin itu secara bertahap. Kita nggak harus melulu mencapai tujuan kita. Misal kita berpikir kayak gini, aku mau nih besok habis bersih-bersih lari selama 30 menit. Nggak usah muluk-muluk gitu. Yang terpenting lakuin aja dulu. Nanti kan bertahap, berproses kayak gitu. Ingat ya, kalian itu bisa, kalian itu keren. Pada intinya lakuin aja sesuai dengan hati kalian. Jangan minta dilirik orang lain. Kamu hebat kalau kamu tidak mempunyai prinsip untuk tidak menjadi sorotan orang lain. Nah, itu dia tips dari aku. Semoga membantu teman-teman semuanya. Semangat terus untuk apapun yang kalian perjuangkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Thank you for watching, teman-teman.